Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Sehat? Sehat. Mantap. Tadi pagi bangun jam berapa aja? 6. Jam 6. 6. Mandi? Jam 6. Bangun tidur langsung? Mandi. Apa yang dilakukan saat mandi? Hah? Kira menggosok gigi. Ada lagunya dulu kalau masih TK. Bangun pagi terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi tolong ibu membersihkan tempat tidur. Nah, anak-anak paling tidak kegiatan kita setelah bangun tidur seperti yang lagu dan nyanyikan tadi, bangun pagi, gosok gigi. Nah, kalau masih sempat menolong ibu, paling tidak menolong adalah membersihkan tempat tidur sendiri. Nah, jangan lagi menyuruh ibu membersihkan tempat tidur kita. Baik anak-anak, hari ini kita belajar masalah lingkungan hidup. Tapi sebelum belajar, seperti biasanya dan sudah menjadi kebiasaan kita, sebelum belajar kita membaca doa terlebih dahulu. Nah, yang mimpin doa, Heru. Ayo pimpin doa. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang maha mengabulkan kehendak kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cuman berusaha. Yang tidak hadir hari ini? Baik, Bapak absen terlebih dahulu biar jelas. Kaira, Heru, Ilham. Baik anak-anak, hari ini kita belajar mengenai sampah. Tapi sebelumnya tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus kita capai setelah kita mempelajari tentang sampah ini adalah yang pertama, setelah mempelajari tentang sampah ini, siswa mampu memahami dampak sampah bagi lingkungan kita. Yang kedua, siswa mampu mengeksplorasi atau memanfaatkan limbah sampah tadi menjadi bahan yang berguna. Yang ketiga, mampu membuat kerajinan. Nah, setelah belajar mengenai sampah ini, kita mampu mengelola sampah sehingga mampu membuat satu kerajinan yang kreatif dan sederhana. Jadi membuat kerajinan nanti tidak perlu pakai mesin, tangan kita juga. Yang terakhir, tujuan pembelajaran kita hari ini dapat merefleksikan atau menceritakan pengalaman, belajar, dan manfaat dari proyek yang kita buat tadi. Nah, coba Ilham, sampah itu apa Ilham? Kalau bahasa dia sampah. Hah? Ayo.
kurang tepat. Nah, jawab. Khaira. Apa sampah menurut Khaira? Aku barang bekas. Barang bekas tepat kali sampah itu barang bekas tapi kurang lengkap. Nah, yang terakhir coba Faza. Apa sampah Faza? Barang bekas dan kotor. Betul tapi kurang tepat. Sampah itu adalah Yana, baca Yana. Sampah adalah material sisa atau buangan yang tidak lagi digunakan, dihasilkan dari aktivitas manusia. Nah, sampah itu adalah material sisa atau buangan yang tidak lagi digunakan, dihasilkan dari aktivitas manusia. Pokoknya barang buangan yang tidak bisa digunakan lagi, itu yang dinamakan sampah. Sampah ini anak-anak dibagi menjadi dua menurut jenisnya. Sampah dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Satu sampah organik, yang kedua sampah anorganik. Organik ini artinya sampah yang mudah hancur. Nah, sisa makanan seperti buah mudah hancur tidak? Mudah. Sisa sayuran habis kita memasak sayuran mudah hancur tidak? Mudah. Dan lain sebagainya. Pokoknya sampah yang mudah terurai atau mudah hancur dinamakan sampah organik. Terus yang kedua sampah anorganik. Nah, anorganik ini sego hancur, susah hancur, bahkan tidak bisa hancur. Tahu tidak dampak buruk sampah? Yana, menurut Yana sampah itu dampak buruknya apa? Akibat dari sampah. Hah? Coba ingat dampak buruk sampah. Kalau banyak sampah itu mengakibatkan apa? Nah, coba Fiona. Nah, bisa menjadi penyakit. Jadi anak-anak banyak sekali akibat buruk dari sampah tersebut. Maka kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita harus tetap menjaga kebersihan agar kita selalu sehat. Ada kita mau sehat, maka harus selalu menjaga kebersihan. Dan itu salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam. Nah, kebersihan sebagian dari iman. Kita kalau bahasa Arabnya an-nazafatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Nah, kita masuk ke tujuan kita selanjutnya. Pengelolaan sampah. Anak-anak, walaupun sampah ini tadi bahan yang tidak berguna lagi atau bahan buangan dari sisa aktivitas manusia, namun kita bisa mengelola sampah menjadi barang yang bermanfaat. Baik sampah organik maupun sampah anorganik. Kalau sampah organik bisa jadi pupuk, bisa jadi pupuk kompos namanya. Bisa sayuran, bisa daun-daunan, ada sebagian sisa-sisa parutan kelapa, bisa diolah dicampur menjadi pupuk kompos. Dicampur juga dengan kotoran binatang dikit. Nah, pupuk kompos yang alami tanpa bahan kimia. Jadi walaupun sampah itu bahan buangan yang tidak berguna lagi, bisa kita manfaatkan. Itu pemanfaatan sampah yang mudah terurai atau organik. Pak, kalau sampah anorganik bisa tidak? Jawabannya B.
Ayo, bisa. Sampah yang sudah terurai atau anorganik bisa kita buat kerajinan tangan yang bermanfaat bagi kita. Kalau di pabrik-pabrik, bekas botol, bekas minuman dihancurkan bu. Tapi pakai pabrik, pakai mesin, dibuat ulang lagi jadi cakapan, jadi piring, jadi mangkok balam, jadi ceret. Tapi yang bisa membuat itu hanya perusahaan, dia pakai mesin. Kira-kira kita bisa tidak membuat kerajinan tanpa mesin? Bisa. Bisa. Bahan-bahan dari plastik itu kita manfaatkan, kita buat misalnya pot bunga paling tidak. Mudah kan? Ada misalnya botol besar, dipotong tengahnya, diisi tanah. Tadi ditanami bunga. Bermanfaat tidak? Bermanfaat. Atau bisa jadi bunga. Nah, ada bekas misalnya minuman ale-ale. Kita gunting, kita buat sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah bunga. Bisa juga jadi misalnya tempat pensil atau kotak pensil, itu yang mudah. Nah, kita potong, kita hiasi pakai kertas, tidak jadi, kita letakkan di meja jadi kotak pensil. Pensil kita jadi rapi karena kerajinan kita sendiri. Inilah contohnya anak. Ada contohnya berapa? Nah, bagus tidak? Bagus. Kalau mau beli mahal itu. Kerajinan tangan 15.000 boleh tidak? Nah, bisa kita buat sendiri. Yang lain, yang ini paling mudah ini. Yang paling mudah, cuma diketak bangkok. Diketak, dicat dikit, jadi pot bunga. Atau juga bisa bukan bunga, nanam bisa seledri. Tahu seledri? Bisa juga tempat nanam bawang. Jangan nanam durian. Nanam durian hijau. Dan jangan nanam gabung. Nah, itu kan wadah kecil bisa untuk pot bunga-bunga atau tanaman-tanaman sayuran yang kecil. Sekarang Pak bagi dua kelompok. Kelompok satu berkumpul di sini, kelompok dua berkumpul di rumah. Tugas pertama kalian diskusikan. Kira-kira kalian mau buat apa dengan sampah plastik? Kita botol minuman, apa membuat kotak pensil atau pot bunga? Pilihlah. Kotak pensil. Ya, diskusikan sama teman-temannya. Diskusikan. Lah kopak ditulis. Kelompok satu mau buat kotak pensil, ditulis juga. Ditulis. Kalau bantu semuanya. Bukan buat Kotak pensil. Sudah? Sudah? Kalau sudah setuju kelompoknya buat kerajinan kotak pensil, berarti untuk melakukan tersebut kita lakukan pada tahap pembelajaran selanjutnya. Jadi besok bawa per orang itu bekas aqua, bekas botol minuman. Nah, botol minuman air. Satu orang satu. Dengan gunting. Kalau kertasnya biar Pak yang beli, Pak siapkan kertas dengan lem. Kertas dengan lem Bapak yang siapkan. Kalian siapkan apa tadi? Botol minuman, bekas botol minuman dengan bawa gun. Apa kesimpulan yang kita bisa ambil hari ini? Kesimpulannya, walaupun sampah itu barang buangan yang tidak terpakai, namun bisa kita olah menjadi barang yang bermanfaat
Itu kesimpulan pertama. Yang kedua, kita berkewajiban menjaga lingkungan agar tetap bersih. Bersih itu sebagian dari iman. Baik, kita cukup sekian. Silakan mengikuti pelajaran selanjutnya. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah hari ini kita melanjutkan pelajaran sebelum kemarin, yaitu tentang sampah. Hari ini kita membuat karya yang menggunakan bahan-bahannya dari sampah. Kita pilih kemarin dari botol minuman. Kita ingin membuat sebuah kotak kecil yang cantik. Setelah kita mulai, bahan-bahannya ada botol, ada kertas origami, ada kan? Gunting ada? Lem? Silakan kita mulai. Pertama-tama kita botolnya. Kalau ada pengunci patah kudai. Untuk tu.
membuat kerajinan dari barang bekas.